Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan bersama saya Bapak Binsar W. Simbolon Eskom. Oke, baik, materi kita untuk hari ini, untuk semester 2 ini, yaitu kita akan belajar wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kerajinan dari bahan limbah itu sangat banyak bentuk dan hasil olahannya. Contohnya sudah pernah kamu buat dan juga pernah kamu kerjakan dan sudah kamu kumpul dan sudah Bapak nilai juga. Salah satu contoh adalah vas bunga dari botol aqua. Itu merupakan contoh limbah yang digunakan untuk menggunakan suatu kerajinan. Ya. Kemudian bahan limbah itu sangat banyak, ya. Jenis bahan limbah ini bermacam-macam. Berikut Bapak tampilkan pada tampilan monitor beberapa limbah yang biasa digunakan dan limbah yang sering tidak dipergunakan dan seharusnya itu bisa diberdayakan. Pembagian limbah terbagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan wujud limbah terbagi menjadi 3 macam, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Sumber limbah terbagi menjadi 2, limbah organik dan limbah anorganik. Apa perbedaan antara kedua limbah tersebut? Baik, Bapak akan jelaskan perbedaan kedua limbah tersebut. Limbah organik adalah limbah dari bahan alam, bisa diuraikan oleh tanah dan mudah membusuk. Contoh, kotoran hewan, daun kering, dan sisa makanan. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah dari bahan buatan manusia, sulit diuraikan dan tidak mudah membusuk. Contoh, plastik, kaca, dan kertas. Kita lanjut, perencanaan usaha. Dalam membuat suatu produk atau suatu kerajinan, perlu namanya perencanaan. Faktor pertimbangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu faktor keuntungan, penguasaan teknis, pemasaran, bahan baku, tenaga kerja, modal, risiko, persaingan, fasilitas dan kemudahan, serta manajemen. Pertimbangan pemilihan jenis usaha juga perlu diperhatikan beberapa poin, yaitu sesuai hasrat dan minat, bisa memberikan keuntungan, mudah diurus dan dikerjakan, pemeliharaan mudah, produk disenangi dan dibutuhkan, bahan baku mudah didapat, dan terakhir mendapat dukungan dan perlindungan pemerintah. Selanjutnya, analisis SWOT. Apa yang maksud dengan analisis SWOT? Sebelum Bapak jelaskan poin-poin dari analisis SWOT, Bapak akan jelaskan dulu apa yang maksud dengan analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Seperti namanya, analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Jadi SWOT ini strength, weakness, opportunities, dan threats. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Itu yang dimaksud dengan SWOT, ya. Itu yang kepanjangan dari SWOT. Jadi untuk anak-anak Bapak yang tidak paham, tidak mengerti kepanjangan dari SWOT dan penjelasannya, yaitu S itu adalah strength, W itu adalah weakness, O itu adalah opportunities, dan T adalah threats. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Jadi perlu kita lakukan yang namanya evaluasi dalam mengatasi SWOT tadi. Apa saja poin-poinnya? Yang pertama, keunggulan yang dimiliki oleh produk. Kedua, peluang untuk maju dan sukses. Ketiga,
hal yang dapat mengancam usaha. Dan keempat, kelemahan yang membatasi, menghambat. Punya sumber daya. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam sumber daya ini. Yang pertama, faktor manusia terbagi menjadi 6 poin. Faktor utama, ide dan rencana, etos kerja, rajin, optimis, dan pantang menyerah. Yang kedua, faktor keuangan, yaitu penunjang keberhasilan modal usaha, kepentingan operasi produksi. Yang ketiga, faktor organisasi. Ada 4 poin: hubungan dengan karyawan, hubungan antar karyawan, tugas yang akan dijalankan, serta tanggung jawab. Yang keempat, faktor perencanaan. Apa yang harus diperhatikan? Yaitu produk yang akan dibuat, dana yang diperlukan, jumlah produk yang diproduksi, dan tempat pemasaran. Yang kelima, faktor mengatur usaha. Apa saja itu? Yaitu uraian tugas pokok, struktur organisasi, perkiraan jumlah tenaga kerja, balas jasa dan insentif, jadwal usaha, dan mesin produksi. Yang keenam, faktor pemasaran. Ada 3 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, prospek dan daya serap pasar. Kedua, prospek dan kondisi pemasaran. Yang ketiga, program pemasaran. Dan yang terakhir, 7, faktor administrasi. Ada 3 poin. Apa saja itu? Yaitu 1, penunjang kelancaran pekerjaan. 2, dicatat dengan rapi. 3, kronologi dan didokumentasikan. Itu adalah sumber daya yang harus diperhatikan dalam pengelolaan perencanaan usaha. Sekian penjelasan hari ini. Semoga anak-anak Bapak mengerti, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.